Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kalian. Sudah siap kan mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi antar negara-negara di ASEAN. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian masing-masing. Berikut tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, kita mulai dari poin yang A, yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pada akhir 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ini yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dengan adanya MEA, negara-negara di ASEAN mampu melakukan kegiatan ekonomi yang pertama yaitu menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota di ASEAN. Yang kedua yaitu dibentuknya pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, yang mana akan mengisi berbagai jabatan serta profesi di negara-negara ASEAN. B. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan dan kepentingan. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian mengapa sekelompok orang tersebut berbondong-bondong naik perahu? Siapakah mereka? Mereka merupakan masyarakat Rohingya yang berasal dari Myanmar, sedang mengungsi karena adanya ketidaknyamanan di negara Myanmar pada tahun 2015. Sehingga mereka mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan sebuah perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara waktu manusia perahu itu atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang pengungsi maupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Bentuk simpati dan empati ini bisa dapat berupa pendistribusian bahan pangan, kemudian pakaian, obat-obatan, selimut, dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat bagi pengungsi. Selain penanganan masalah pengungsi, interaksi antar negara ASEAN juga melahirkan pesta olahraga difabel Asia Tenggara atau ASEAN Para Games. APG adalah ajang olahraga yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Pesta olahraga itu diselenggarakan untuk para atlet yang difabel. Interaksi antar negara ASEAN memunculkan kesadaran bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN. Bagi negara ASEAN, penanggulangan bencana tentu akan jauh lebih efektif apabila dilakukan secara bersama. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN membentuk AHA Center atau ASEAN Coordinating Center for Humanitarian
Assistance on Disaster Management. Sebagai pusat koordinasi bencana alam di kawasan ASEAN, AHA Center bertugas untuk memobilisasi bantuan dan mengolah informasi terkait kebencanaan. C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Pada konferensi yang ke-6, Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Pada tanggal 19 sampai 20 April 2014, menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan perkemahan pemuda ASEAN yang pernah dilakukan di Samba tahun 2010, Makassar 2012, dan Siak 2017. Yang kedua yaitu mengadakan festival budaya ASEAN yang pernah dilakukan di Purwakarta pada tahun 2013. Yang ketiga, yaitu mengadakan kerjasama di industri musik, seperti mengadakan konser musik dan festival musik. D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang pernah menjadi sorotan antara lain, yang pertama yaitu sengketa perbatasan wilayah. Contohnya, pada awal tahun 2020, Berita Nasional pernah menyiarkan kabar tentang perebutan Kepulauan Natuna oleh Cina dan Indonesia. Selain itu juga ada Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia kemudian diklaim oleh Malaysia. Yang kedua ada pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Poin yang ke-E yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di ASEAN. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerjasama bidang pendidikan melalui sebuah dokumen deklarasi yang dihasilkan pada KTT ASEAN ke-15 di Hua Hin, Thailand pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2009. Penguatan kerjasama pendidikan antar negara ASEAN bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu,
para pemimpin diwajibkan memperbaiki standar kompetensi pendidikan di masing-masing negara dan meningkatkan standar profesional tenaga pengajar yang diharapkan dapat dijadikan referensi bersama ASEAN untuk kualitas pendidikan yang baik. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan juga menyantumkan keinginan negara-negara ASEAN untuk membentuk konvensi penelitian di bidang pendidikan agar menjadi dasar kerangka kerjasama dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN juga harus berdasarkan prinsip demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia. Para pelajar dan guru ASEAN diharapkan menjalin saling pengertian dan pertukaran pengetahuan tentang budaya masing-masing negara, guna mencapai tujuan seperti yang termuat dalam deklarasi. Pemimpin ASEAN mempertimbangkan untuk membentuk dana khusus pengembangan pendidikan yang berasal dari masing-masing anggota. Anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang pengaruh kerjasama. Setelah menonton video ini, silakan anak-anak untuk melihat video berikutnya tentang materi upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Terima kasih anak-anak, semangat terus dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.